di jantung kota Mekah yang tidak pernah tidur. Di bawah naungan langit yang senantiasa memayungi doa-doa para hamba, berdiri tegak sebuah bangunan kubus berselimut kain hitam sutra. Ka'bah, kiblat bagi miliaran jiwa, menjadi pusat dari segala kerinduan. Di sanalah jutaan manusia diberikan warna kulit dan bahasa yang berbeda dalam satu gerakan tawaf yang harmonis, berputar layaknya bintang-bintang mengelilingi pusat semesta. Namun di antara keempat sudut bangunan mulia itu ada satu titik yang memancarkan daya tarik paling kuat. Sebuah sudut yang membuat lautan manusia rela untuk berdesakan, mengalirkan air mata, dan memanjatkan harapan hanya untuk sekedar mendekatinya. Di sudut timur Ka'bah itulah tersimpan permata dari surga, yaitu Hajar Aswad. Bagi mata yang memandang dari kejauhan, ia tampak seperti titik gelap yang dikelilingi oleh bingkai perak yang mengkilap. Kontras dengan kiswah hitam yang agung, posisinya tidak terlalu tinggi, kira-kira 1,5 meter dari dasar marmer tempat para jemaah berpijak, seolah sengaja diletakkan di sana agar mudah dijangkau oleh rindu manusia yang membuncah. Suasana di sekitar sudut ini selalu dipenuhi dengan gemuruh tasbih dan takbir. Seru mereka setiap kali melintasinya, melambaikan tangan sebagai isyarat penghormatan jika tidak mampu menyentuhnya. Bagi mereka yang terpilih, yang tubuhnya berhasil menembus barikade kerumunan, momen menyentuh bingkai perak itu adalah detik-detik yang membekukan waktu. Wajah mereka terbenam ke dalam cekungan perak itu. Bibir mereka mengecup batu yang begitu dingin namun menghangatkan jiwa, meneladani jejak bibir mulia Nabi Muhammad SAW yang pernah menciumnya dengan penuh kelembutan. Namun di balik momen singkat pertemuan kulit dengan batu itu, tersimpan sebuah rahasia yang mendalam. Selama berabad-abad, jutaan pasang mata memandangnya, namun seringkali hanya mampu menangkap permukaannya saja. Pandangan mata telanjang manusia terbatas. Kita melihatnya sebagai batu-batu kecil berwarna hitam kemerahan yang direkatkan, licin karena usapan jutaan tangan, dan wangi karena olesan minyak gaharu dan misk yang tidak pernah terputus. Tetapi, tahukah kita rupa aslinya? Sejarah Islam meriwayatkan dengan indah bahwa Hajar Aswad sejatinya bukanlah benda bumi. Ia adalah tamu agung dari surga yang diturunkan ke dunia. Dahulu warnanya jauh lebih putih daripada susu, bersinar terang memancarkan cahaya surgawi. Namun dosa-dosa manusialah yang perlahan meredupkan cahayanya, mengubah putih sucinya menjadi hitam legam, menanggung beban kelelahan anak cucu Adam yang menyentuhnya dengan hati yang penuh dengan harap akan ampunan. Batu ini adalah saksi bisu sejarah peradaban manusia. Ia telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Saat mereka meninggikan pondasi Baitullah, ia pernah hilang, pernah pecah, dan pernah dicuri. Namun atas izin Allah, ia selalu kembali ke tempatnya yang mulia di sudut Ka'bah. Ia bagaikan tangan kanan Allah di muka bumi, tempat di mana janji setia hamba kepada Rabb-nya diperbaharui. Misteri keindahannya juga seringkali luput dari pandangan sekilas para jamaah yang sedang bertawaf. Dalam hiruk-pikuk ibadah, seringkali kita tidak sempat untuk merenungi detail teksturnya, retakan-retakan halusnya yang menyatu kembali, atau kilauan tersembunyi yang hanya bisa dilihat jika kita benar-benar melihat dengan mata hati. Batu ini bukan berhala yang disembah, bukan pula sekedar artefak kuno tanpa makna. Umar bin Khattab pernah berbisik di hadapannya, "Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau hanyalah sebuah batu yang tidak memberikan mudarat dan tidak pula memberikan manfaat. Jikalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu." Kalimat itu menegaskan bahwa Hajar Aswad adalah simbol ketaatan, sebuah titik temu antara cinta hamba dan ridho sang pencipta. Kini mari kita heningkan cipta sejenak. Bayangkan, kita berada di sana, di tengah putaran tawaf yang syahdu. Angin Mekah membelai wajah, dan aroma wangi Hajar Aswad mulai tercium samar-samar. Bab ini adalah gerbang pembuka bagi kita untuk tidak hanya memandang Hajar Aswad sebagai objek fisik semata, melainkan menyelami kedalaman maknanya, menyingkap keagungan yang tersembunyi di balik bingkai peraknya, dan memahami mengapa batu ini begitu dimuliakan di sisi Allah dan Rasul-Nya. Perjalanan menelusuri jejak batu surga ini baru saja dimulai. Di balik warnanya yang kelam, tersimpan cahaya yang siap menerangi hati siapa saja yang mau merenunginya. Di tengah hiruk-pikuk zaman yang serba digital, kerinduan umat Islam terhadap Baitullah tidak pernah surut. Selama berabad-abad, miliaran pasang mata telah menatap Hajar Aswad, baik secara langsung di sudut Ka'bah maupun melalui gambar-gambar yang beredar. Namun seringkali jarak,
Kerumunan dan keterbatasan pandangan membuat batu mulia dari surga itu tampak samar. Hanya terlihat sebagai titik hitam yang dikelilingi bingkai perak di tengah lautan manusia yang bertawaf. Namun pada bulan Mei 2021, sebuah tirai visual tersingkap. Dalam sebuah langkah bersejarah yang mengguncang rasa ingin tahu dunia Islam, pemerintah Arab Saudi melalui Presidensi Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi merilis serangkaian foto yang tidak biasa. Bukan sekedar foto dokumentasi, melainkan sebuah mahakarya fotografi makro dengan resolusi yang mencengangkan. Ini adalah momen ketika teknologi mutakhir bersujud melayani sejarah, sebuah revolusi visual yang membawa Hajar Aswad sedekat pelupuk mata. Proses pengabdian ini bukanlah pekerjaan sederhana. Ia membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan rasa takzim yang mendalam. Tim teknis menghabiskan waktu selama 7 jam berturut-turut di depan Hajar Aswad, bukan untuk sekedar memotret sekali jadi, melainkan mengambil 1050 gambar yang berbeda dengan menggunakan teknik yang dikenal sebagai Foxtech Panorama. Kepingan-kepingan gambar tersebut kemudian disatukan dengan proses pengolahan digital yang memakan waktu lebih dari 50 jam. Hasilnya adalah sebuah citra dengan ketajaman 49.000 megapiksel, sebuah tingkat kedetailan yang belum pernah disaksikan oleh mata manusia biasa sebelumnya. Ketika foto-foto tersebut dipublikasikan ke seluruh dunia, decak kagum membuncah. Apa yang selama ini ada dalam bayangan kini tampil dengan kejujuran yang menakjubkan. Melalui lensa resolusi tinggi itu, terungkaplah bahwa Hajar Aswad bukanlah sebuah batu hitam yang mulus atau utuh seperti yang seringkali disangka oleh mereka yang melihatnya dari kejauhan. Foto-foto tersebut memperlihatkan tekstur yang kaya dengan penuh rona. Terlihat jelas bahwa batu itu terdiri dari kepingan-kepingan kecil yang disatukan, dijaga agar tetap utuh oleh bingkai perak murni yang melingkupinya. Warna yang tertangkap kamera bukanlah hitam pekat semata, melainkan memancarkan rona kemerahan dan kecoklatan yang eksotis, menyiratkan usia dan perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Setiap retakan, setiap lekukan, dan setiap gradasi warna seolah bercerita tentang jutaan tangan yang telah mengusapnya, tentang doa-doa yang dilangitkan di hadapannya, serta tentang sejarah panjang umat manusia dari masa Nabi Ibrahim hingga hari ini. Revolusi visual ini memberikan hikmah yang mendalam bagi kaum muslimin. Ia mengajarkan bahwa di balik kesederhanaan fisik tersimpan keagungan yang detail dan rumit. Upaya Presidensi Umum Urusan Masjidil Haram bukanlah sekedar pameran teknologi, melainkan sebuah pelayanan spiritual. Bagi mereka yang belum mampu menginjakkan kaki di tanah suci, foto-foto ini menjadi penawar rindu, seolah mengizinkan mereka untuk menatap wajah batu surga itu dari jarak yang sangat intim. Melalui detail yang terungkap, kita diajak untuk merenung. Batu ini adalah saksi bisu. Ia pernah putih bersih laksana susu, namun dosa-dosa manusialah yang konon membuatnya menghitam. Sebagaimana sabda Nabi. Melihat detail permukaan yang tidak rata dan warnanya yang unik melalui foto resolusi tinggi ini, hati seorang mukmin seakan disentuh kembali untuk melakukan muhasabah, bahwa tanda-tanda kebesaran Allah itu nyata, terpelihara, dan kini dengan izinnya melalui kemajuan ilmu pengetahuan dapat disaksikan dengan kejelasan yang sempurna. Inilah perpaduan indah antara sains dan iman, sebuah upaya luar biasa untuk menjaga warisan langit agar tetap dekat di hati penduduk bumi. Foto resolusi tinggi Hajar Aswad ini menjadi jembatan visual, mengingatkan kita bahwa setiap inci dari syiar Allah di muka bumi memiliki cerita, memiliki nyawa, dan memiliki keindahan yang patut kita agungkan. Seringkali mata kita hanya dimanjakan oleh hasil akhir yang memukau, sebuah citra agung yang seolah membekukan waktu di tempat paling mulia di muka bumi. Namun di balik keindahan visual makam Rasulullah SAW yang kini dapat kita nikmati hingga ke detail kecilnya, tersembunyi sebuah ikhtiar panjang yang memadukan kecanggihan teknologi dengan kesabaran tingkat tinggi. Ini bukan sekadar memotret, ini adalah proses melukis cahaya dengan ketelitian seorang penenun benang sutra. Teknologi yang menjadi tulang punggung dari karya monumental ini dikenal dengan nama Foxtech Panorama. Dalam dunia fotografi konvensional, lensa biasanya hanya mampu mengunci fokus pada satu titik kedalaman, membiarkan latar depan dan latar belakang menjadi kabur.
Namun, untuk merekam keagungan jejak sang nabi, satu titik fokus saja tidaklah cukup. Setiap inci dari ukiran kaligrafi, setiap serat kain penutup makam, dan setiap ornamen emas yang menghiasi memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tidak boleh luput dari pandangan. Maka teknik focus taking ini menjadi wasilahnya. Sang fotografer tidak hanya mengambil satu gambar, ia harus memotret ratusan kali pada bingkai yang sama, namun dengan titik fokus yang bergeser perlahan, milimeter demi milimeter, dari benda terdekat di depan lensa hingga dinding terjauh di belakang sana. Bayangkan sebuah ketelitian di mana tidak ada satupun debu yang boleh terlewat dari ketajaman lensa. Proses pengambilan gambar ini adalah sebuah ujian fisik dan mental yang luar biasa. Di tengah keheningan dan kekhusyukan Masjid Nabawi, sang fotografer menghabiskan waktu selama 7 jam penuh, 7 jam berdiri, menahan napas, menjaga kestabilan dengan tripod, seolah sedang melakukan iktikaf dalam bentuk yang berbeda. Dalam rentan waktu tersebut, tombol rana ditekan berulang kali, mengumpulkan kepingan demi kepingan visual layaknya mengumpulkan butiran tasbih yang tercecer. Total ada 1050 foto yang berhasil diabadikan dalam sesi pemotretan maraton tersebut. 1050 kepingan puzzle digital yang masing-masing membawa potongan kebenaran dari detail arsitektur dan ornamen makam suci tersebut. Jumlah ini bukanlah angka yang sedikit. Ia mewakili ribuan detik dedikasi dan penghormatan terhadap objek yang sedang difoto. Namun pengambilan gambar hanyalah separuh dari perjalanan panjang ini. Ketika kamera telah dimatikan dan peralatan telah dikemas, pertempuran sesungguhnya berpindah ke ruang penyuntingan. Disinilah kesabaran kembali diuji. Menjahit 1050 foto menjadi satu kesatuan gambar yang utuh bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam sekejap mata. Dibutuhkan waktu lebih dari 50 jam kerja keras di depan layar komputer untuk menyatukan ribuan berkas tersebut. Proses editing ini menuntut ketelitian mata elang. Setiap sambungan antar foto harus presisi, pencahayaan harus seimbang, dan distorsi lensa harus diluruskan agar gambar yang dihasilkan benar-benar mempresentasikan kenyataan, tanpa adanya cacat sedikit pun. Komputer bekerja keras memproses data raksasa, menggabungkan lapisan demi lapisan fokus, hingga terciptalah sebuah citra dengan kedalaman ruang yang sempurna. Hasil dari jerih payah sepanjang itu sungguh mencengangkan akal. Sebuah foto tunggal dengan resolusi raksasa, yaitu 49.000 megapiksel. Angka ini bukanlah sekedar statistik teknis. Ia adalah jendela raksasa yang memungkinkan siapa saja untuk masuk dan melihat detail yang bahkan mungkin luput dari pandangan mata telanjang para peziarah yang hadir langsung di sana. Dengan resolusi sebesar itu, kita dapat memperbesar gambar hingga berkali-kali lipat, menelusuri lekukan huruf Arab pada kiswah, melihat tekstur batu pualan, hingga meresapi keindahan seni Islam yang melingkupi peristirahatan terakhir kekasih Allah. Teknologi dalam hal ini menjadi jembatan bagi kerinduan umat. Melalui focused stacking panorama, jarak dan waktu seolah dilipat. Mereka yang belum mampu hadir secara fisik kini dapat menatap dengan lekat, meneliti setiap sudut dengan kekaguman, dan mengirimkan sholawat dengan hati yang bergetar seolah berdiri tepat di hadapan Raudhah. Inilah bukti bahwa ketika teknologi canggih berada di tangan penuh cinta dan adab, ia tidak hanya menghasilkan data digital, melainkan sebuah mahakarya yang mampu menggetarkan jiwa. Sebuah ikhtiar 7 jam memotret dan 50 jam untuk menyunting, demi menghadirkan keabadian satu momen di tempat paling suci. Selama ribuan tahun, jutaan pasang mata menatapnya dengan kerinduan yang mempuncah. Namun seringkali hanya dari kejauhan. Dalam benak kolektif umat Islam, Hajar Aswad adalah sebuah titik hitam legam yang misterius. Sebuah permata kelam yang bertahta di sudut Ka'bah, dikelilingi oleh bingkai perak yang berkilau. Kita mengenalnya sebagai batu hitam, simbol dari tangan kanan Allah di muka bumi, tempat hamba-hambanya bersalaman dan mengikrarkan kesetiaan. Namun pernahkah terbayangkan bahwa di balik sebutan Aswad yang berarti hitam, tersimpan rona-rona surga yang selama ini tersembunyi dari pandangan mata telanjang? Di era modern, teknologi hadir bukan untuk menggeser keimanan, melainkan untuk mempertebal rasa takjub kita kepada tanda-tanda kebesarannya. Pihak presidensi dua masjid suci
melalui teknik fotografi beresolusi super tinggi yang dikenal dengan focus taking, berhasil menyibak tabir visual yang menyelimuti batu suci ini. Ribuan gambar diambil secara bertahap, ditumpuk dan diolah selama puluhan jam untuk menghasilkan satu potret dengan ketajaman mikroskopik. Hasilnya sungguh membuat hati bergetar dan lisan tidak henti mengucap tasbih. Ketika kita melihat Hajar Aswad dari dekat melalui lensa teknologi ini, runtuhlah anggapan bahwa batu ini hanyalah gumpalan batu vulkanik hitam yang licin dan datar. Foto-foto tersebut mengungkap wajah asli sang batu surga. Ternyata Hajar Aswad tidaklah sepenuhnya hitam pekat seperti malam tanpa bintang. Di sana, pada permukaannya yang agung, terlihat jelas ada rona kemerahan yang hangat bercampur dengan gradasi kecoklatan yang alami. Warna merah itu seolah mengingatkan kita pada sabda Rasulullah yang menyebutkan bahwa Hajar Aswad sejatinya adalah permata atau yakut atau batu mulia dari surga. Rona kemerahan dan kecoklatan itu bagaikan jejak-jejak cahaya surga yang masih tertinggal, bersembunyi malu-malu di balik selimut hitam yang konon disebabkan oleh dosa-dosa anak Adam. Ia tidak mati, ia hidup dan memancarkan sisa-sisa keindahan asalnya bagi mereka yang mau meneliti lebih dalam. Tidak hanya soal warna, tekstur Hajar Aswad pun terungkap dengan begitu detail. Selama ini, karena sering diusap dan dicium oleh jutaan jamaah, kita membayangkannya licin seperti kelereng. Namun pembesaran visual ini memperlihatkan permukaan yang tidak rata, penuh dengan kontur unik, lekukan-lekukan kecil, dan tekstur yang kasar namun indah. Ia tampak seperti gugusan pulau-pulau kecil atau kawah-kawah mini yang menyimpan sejarah panjang peradaban manusia. Kita bisa melihat dengan jelas kepingan-kepingan batu yang terpisah-pisah, mengingatkan kita pada sejarah pilu ketika batu ini pernah dicuri dan pecah oleh kaum Kormati di masa lampau. Kini disatukan kembali dengan rapi oleh perekat khusus dan bingkai perak yang kokoh. Ada sekitar 8 kepingan batu kecil yang terlihat di permukaan, sementara sisanya tertanam di dalam bingkai. Tekstur kasar dan berpori itu justru menambahkan kesan purba dan otentik, seolah batu itu sendiri sedang bercerita tentang betapa lamanya ia telah menemani manusia beribadah dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hingga hari ini. Penemuan visual ini juga membawa hikmah yang mendalam bagi jiwa-jiwa yang merenung bahwa apa yang tampak di permukaan belum tentu mewakili keseluruhan hakikat di dalamnya. Hajar Aswad mungkin tampaknya hitam dan kelam dari jauh, merepresentasikan beban dosa manusia yang terserapnya. Namun di kedalamannya ia tetaplah permata surga dengan rona merah dan coklat yang indah. Ini adalah sebuah metafora spiritual yang menyentuh hati. Betapa sering kita menilai sesuatu atau seseorang hanya dari warna hitam di luarnya, padahal mungkin di dalamnya tersimpan rona merah kebaikan yang tulus. Foto resolusi tinggi ini mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat dengan mata kepala, tapi memandang dengan mata hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan mengizinkan teknologi manusia hari ini untuk sedikit mengintip keaslian batu tersebut, untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman bahwa Hajar Aswad bukan sekedar batu biasa. Ia adalah saksi bisu, sebuah entitas yang memiliki karakter, warna, dan tekstur yang melampaui zaman. Melihat detail warna kemerahan dan tekstur uniknya, kerinduan untuk menyentuhnya pun semakin membara. Bukan sekedar menyentuh batu, melainkan menyentuh jejak surga yang nyata yang kini kita tahu memiliki wajah yang jauh lebih kaya dan berwarna daripada sekedar hitam legam. Dunia maya tersentak, ribuan mata terbelalak ketika teknologi fotografi tingkat tinggi Foxton menyuguhkan detail Hajar Aswad yang belum pernah dilihat mata telanjang sebelumnya. Ada getaran aneh yang menjalar di dada setiap mukmin. Gambar beresolusi 49.000 megapiksel itu tidak hanya menampilkan tekstur bebatuan, ia menyingkap sebuah kebenaran samawi yang telah terpendam selama ribuan tahun lamanya. Selama ini dalam benak jutaan jemaah haji dan umroh yang berdesak-desakan ingin menciumnya, Hajar Aswad adalah batu hitam yang pekat dan misterius. Namun, hasil jepretan makro dan dirilis oleh Presiden Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Di balik bingkai perak yang melindunginya, Hajar Aswad ternyata bukanlah gumpalan hitam legam yang datar. Ia adalah kumpulan pecahan-pecahan kristal yang memancarkan rona kemerahan. Bahkan, di beberapa titik menyiratkan sisa-sisa warna terang yang seolah ingin memberontak dari selimut kegelapan
yang membungkusnya. Melihat detail visual yang menakjubkan ini, ingatan kita ditarik mundur melintasi lorong waktu, kembali ke masa lebih dari 1400 tahun silam. Di tengah gurun tandus, seorang manusia paling mulia, yaitu Rasulullah, pernah mengucapkan kalimat yang kini terbukti secara harfiah di depan mata kita sendiri. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Rasulullah SAW pernah bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, warnanya lebih putih dari susu, lalu dosa-dosa anak Adamlah yang membuatnya menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmidzi. Getaran itu semakin kencang. Sabda Rasulullah itu bukan sekedar metafora, bukan sekedar kiasan sastra. Foto-foto mutakhir tersebut seakan menjadi saksi bisu, sebuah hujah atau bukti fisik atas kebenaran nubuah. Bagian dalam batu yang terlihat kemerahan dan terang dalam foto resolusi tinggi itu seolah berteriak mengabarkan bahwa pada asalnya ia memang bukan hitam. Ia menyimpan cahaya, menyimpan kemurnian, lebih putih dari susu yang perlahan tertutup oleh lapisan kelam zaman. Para ulama terdahulu seperti Al-Muhib At-Tabari pernah menafsirkan bahwa warna hitam itu hanya ada di permukaannya saja, sedangkan bagian dalamnya tetap putih. Kini teknologi modern yang netral dan tanpa bias justru mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh sang nabi yang ummi, bahwa di balik hitamnya wajah batu itu tersimpan jejak-jejak kesucian surga yang tersembunyi. Namun di balik kekaguman akan bukti kebenaran hadis ini terselip rasa malu yang mendalam bagi siapa saja yang mau merenung Hajar Aswad menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Batu yang benda mati, yang keras dan kokoh bisa berubah warna menyerap kelamnya kemaksiatan yang dilakukan oleh anak cucu Adam di sekelilingnya sepanjang sejarah. Jika batu dari surga saja bisa menghitam karena imbas dosa manusia, lantas bagaimana dengan hati kita? Hati manusia yang terbuat dari gumpalan daging yang lunak dan rentan. Penemuan visual ini menjadi cermin raksasa bagi jiwa. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa setiap kali seorang hamba berbuat dosa, akan dititikkan satu noda hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, noda itu akan terkikis. Namun jika ia terus bermaksiat, noda itu akan melebar hingga menutupi seluruh hatinya. Hajar Aswad adalah monumen fisik dari peringatan tersebut. Ia berdiri di pojok Ka'bah, dicium dan diusap jutaan manusia yang datang, membawa kegunungan dosa, berharap ampunan dari Sang Pencipta. Detail foto yang memperlihatkan tekstur kasar dan warna yang kontras itu mengajarkan kita sebuah hikmah, bahwa dosa memiliki jejak fisik dan spiritual yang nyata. Hajar Aswad menanggung beban sejarah kelam umat manusia, menjadi hitam agar kita sadar betapa pekatnya noda kemaksiatan itu. Ia rela kehilangan kemilau putih surganya, menjadi saksi bagi mereka yang datang dengan air mata penyesalan. Bagi seorang mukmin, foto resolusi tinggi ini bukan sekedar pencapaian teknik fotografi. Ini adalah surat cinta dari Allah, sebuah peringatan visual di akhir zaman, seolah Allah ingin berkata, lihatlah apa yang disampaikan kekasihku Muhammad adalah benar, dan lihatlah betapa dosa-dosa kalian memiliki dampak yang nyata. Maka tatapan kita pada Hajar Aswad kini tidak lagi sama. Ia bukan sekedar batu yang kita sentuh demi keberkahan. Ia adalah pengingat untuk muhasabah di balik rona kemerahan dan hitam yang terekam kamera itu. Tersimpan kerinduan batu tersebut untuk kembali pulih, sebagaimana kerinduan hati orang beriman yang ingin kembali suci menemui Robnya. Kebenaran sabda Nabi telah terpampang nyata. Sains dan teknologi alih-alih menjauhkan manusia dari agama, justru semakin menyingkap tirai kebenaran yang dibawa oleh Islam. Hajar Aswad tetap di sana, dalam diamnya yang panjang, menjadi bukti abadi bahwa surga itu ada, dan bahwa dosa manusia adalah penghalang cahaya yang paling nyata. Wujud Hajar Aswad hari ini adalah sebuah fragmen sejarah yang hidup. Apa yang kita lihat, kumpulan pecahan batu hitam yang tertanam dalam perekat perwarna kemerahan, adalah saksi bisu dari perjalanan panjang yang penuh berkah dengan air mata, darah, dan kerinduan. Batu ini menyimpan luka-luka zaman, sebuah tanda bahwa bahkan benda yang paling dimuliakan di muka bumi pun tidak luput dari tangan manusia. Kisah paling kelam yang menyebabkan Hajar Aswad pecah dan terpisah di rumahnya terjadi pada tahun 317 Hijriah. Ini adalah masa di mana tanah suci diguncang oleh tragedi yang begitu memilukan, hingga sejarah mencatatnya dengan tinta hitam. Kala itu, kaum Qoromitah, sebuah kelompok yang menyimpan dari
ajaran lurus yang dipimpin oleh Abu Thohir Al-Qormati melakukan serangan brutal ke kota Mekah tepat pada musim haji. Tanpa mengindahkan kesucian tanah haram, mereka menumpahkan darah para jemaah haji di pelataran Ka'bah. Namun kekejaman itu tidak berhenti pada hilangnya nyawa. Dengan kesombongan yang melampaui batas, Abu Thohir memerintahkan pasukan untuk menguncukil Hajar Aswad dari sudut Ka'bah. Ia memukul batu mulia itu dengan gadanya, sebuah hantaman yang menjadi awal dari retaknya fisik batu itu. Sebelum akhirnya mencabut paksa dari tempatnya bernaung, Mekah pun menangis. Untuk pertama kalinya sudut Ka'bah itu kosong. Hajar Aswad dibawa lari jauh ke wilayah Al-Hasa dan disembunyikan di sana. Selama kurang lebih 22 tahun, umat Islam tawaf mengelilingi Ka'bah dengan hati yang perih, menatap sebuah lubang kosong di rukun Hajar Aswad. Tidak ada batu untuk diusap, tidak ada titik hitam untuk dicium. Kaum muslimin merasa seolah-olah sebagian dari jiwa mereka telah dicuri. Barulah pada tahun 339 Hijriah, atas izin Allah dan melalui berbagai upaya negosiasi serta tekanan dari Kekhalifahan Abbasiyah, Hajar Aswad akhirnya dikembalikan ke Mekah. Namun perjalanan panjang dan perlakuan kasar selama dalam penguasaan kaum Qoromitoh telah meninggalkan bekas permanen. Batu itu telah pecah. Ia kembali tidak dalam keadaan utuh seperti sedia kala, melainkan dalam bentuk pecahan-pecahan. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa saat dikembalikan batu itu dibawa dengan kalimat, "Kami mengambilnya dengan kekuatan dan kami mengembalikannya dengan kehendak." Selain peristiwa tersebut, sejarah juga mencatat insiden lain yang turut menyumbang kondisi fisik Hajar Aswad. Jauh sebelumnya pada masa Abdullah bin Zubair, Ka'bah pernah terbakar hebat akibat serangan pasukan Bani Umayyah yang menyebabkan Hajar Aswad hangus dan retak hingga pecah menjadi 3 bagian besar. Abdullah bin Zubairlah dengan kecintaannya kepada rumah Allah yang pertama kali menyatukan kembali pecahan-pecahan tersebut. Dan inilah asal muasal tradisi membingkai Hajar Aswad dengan logam mulia. Apa yang kita saksikan hari ini adalah sisa-sisa dari keteguhan itu. Saat ini terdapat sekitar 8 kepingan kecil Hajar Aswad yang terlihat di permukaan, yang disusun rapi di tengah-tengah bahan perekat yang terbuat dari campuran lilin, mis, dan ember, lalu dibalut dengan bingkai perak murni yang kokoh. Bingkai perak itu bukan sekedar hiasan untuk mempercantik, melainkan sebuah pelindung, sebuah perban yang menjaga agar fragmen suci itu tetap menyatu dan tidak terurai. Bentuknya yang kini berupa fragmen kecil justru memberikan pelajaran ruhani yang mendalam bagi setiap jiwa yang datang, bahwa keindahan Hajar Aswad bukan terletak pada keutuhan fisiknya semata, melainkan pada nilai sejarah dan keberkahannya yang tidak pernah luntur meskipun dihantam badai zaman. Pecahan-pecahan itu mengajarkan kita tentang ketahanan, bahwa meskipun hancur, ia tetap dicari, tetap dirindukan, dan tetap menjadi titik awal bagi jutaan manusia untuk memuji nama Tuhannya. Bingkai perak yang melingkarinya seolah menjadi simbol kasih sayang umat Islam yang senantiasa ingin menjaga dan memuliakan apa yang dicintai oleh Rasulullah. Hajar Aswad dengan segala retakan dan pecahannya adalah bukti nyata bahwa kemuliaan tidak sirna karena luka. Justru luka-luka sejarah itulah yang membuatnya semakin berharga, mengingatkan kita untuk selalu menjaga amanah agama ini, sebagaimana para pendahulu menjaga kepingan-kepingan batu surga ini agar tetap bisa kita sapa hingga hari ini. Teknologi fotografi telah mengajarkan kita merenung lebih dalam. Jika sebuah kamera buatan manusia saja mampu menyingkap detail sekecil itu, memperlihatkan pori-pori batu yang telah dicium oleh bibir mulia Nabi Muhammad, maka bayangkanlah betapa detailnya penglihatan Allah terhadap hati kita. Ilmu pengetahuan di sini berfungsi sebagai penguat. Bagi generasi terdahulu, mencium Hajar Aswad adalah perjumpaan fisik yang memabukkan jiwa. Namun bagi kita, generasi yang hidup di zaman sekarang, teknologi telah memberikan ciuman visual. Kita bisa menatap lekat-lekat batu yang menjadi saksi bisu tawafnya para nabi dan malaikat. Tekstur kasar yang terekam dalam foto itu seakan bercerita tentang air mata taubat yang tumpah di atasnya, tentang doa-doa yang dilangitkan dengan penuh harap, dan tentang kerinduan hamba yang ingin kembali ke kampung halaman abadi di surga. Fenomena ini mengajarkan kita sebuah hikmah besar. Allah membiarkan manusia mengembangkan akalnya, menciptakan teknologi canggih, agar pada akhirnya manusia kembali tunduk mengakui kebesarannya, bahwa setiap piksel gambar yang dihasilkan, setiap penemuan ilmiah yang dipublikasikan hanyalah setitik debu dari hamparan ilmu Allah yang tidak bertepi.
Maka biarlah kemajuan zaman ini menjadi saksi bahwa Islam tidak pernah usang. Kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad tetaplah relevan dan justru semakin terbukti validitasnya seiring canggihnya alat ukur manusia.